Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ausadila dengan NIM L1A119002 dari ruang D atau R004, Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Jambi. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat video. Video ini merupakan video tugas atau UAS, yaitu ujian akhir semester pada mata kuliah agama saya, yaitu agama 2, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sobri, SPDI, MPD. Di mana pada pengambilan nilai UAS kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara berwudu dan tata cara bertayamum. Salah satu cara manusia untuk mensucikan dirinya atau mensucikan anggota tubuhnya. Serta berwudu merupakan salah satu syarat syah dalam melakukan sholat. Berwudu sangat diwajibkan sebelum melakukan sholat, dan sebagaimana telah dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana ia berkata bahwa barang siapa yang berwudu dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, saya akan dihilangkan dosa-dosanya yang telah lalu, dan perjalanannya menuju masjid serta sholatnya merupakan tambahan pahala baginya. Hadis riwayat Muslim. Di mana saya akan menjelaskan 4 poin mengenai berwudu. Yang pertama ialah syarat syah dalam berwudu. Yang pertama adalah hendaklah beragama Islam. Lalu yang kedua, hendaklah berakal sehat atau tidak gila. Yang ketiga yaitu mumayyiz atau orang yang dapat membedakan antara sunnah dan wajib. Yang keempat yaitu dengan air mutlak seperti air hujan, air sungai, air sumur, dan berbagai air lainnya yang suci. Yang kelima adalah jangan ada sesuatu yang akan menghilangkan atau tidak meresap ke dalam kulit. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu jangan diiktidatkan perbuatan yang sunnah. Selanjutnya adalah makruh ketika dilakukan dalam berwudu. Yang pertama adalah berbicara atau berkata-kata yang tidak penting. Yang kedua adalah melebihi atau mengurangi 3 kali berwudu, seperti mencuci kepala hanya 1 kali ataupun membasuh tangan sebanyak 5 kali, itu makruh dalam berwudu. Selanjutnya adalah berlebihan dalam memakai air. Yang keempat yaitu memakai air yang berjamur atau panas, dan yang kelima adalah memakai air yang terlalu. Yang pertama adalah menghadap kiblat serta membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua adalah mencuci kedua tangan hingga ke pergelangan tangan. Yang ketiga ialah berkumur dan memasukkan air ke dalam mulut sambil diputar-putar. Yang keempat adalah memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan kembali. Yang kelima adalah bersiwak atau menggosok gigi dengan sesuatu yang kesat. Yang keenam adalah menyapu semua kepala dengan air dari depan ke belakang. Yang ketujuh adalah menyapu kedua telinga luar. Yang ke-8 adalah menyela anak jari antara jari kaki dan jari tangan. Yang ke-9 yaitu mendahulukan kaki kanan daripada kaki kiri. Dan ke-10 adalah berturut-turut dalam melakukan langkah-langkah berwudu. Tidak boleh mengacak-acak bagian-bagian yang telah ditentukan. Lalu yang ke-11 adalah 3 kali dalam mengambil air wudu, seperti yang dijelaskan pada makruhnya tadi, bahwa mengambil air wudu itu hanya sebanyak 3 kali, tidak usah dilebihkan dan tidak payah untuk dikurangkan. Dan yang terakhir adalah pada pengambilan air wudu diharapkan atau dihendakkan menggunakan penutup. 3 poin tadi, saya akan membahas poin terakhir, yaitu hal yang membatalkan wudu. Yang pertama ialah gila, terbab, mabuk. Lalu yang kedua adalah bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, kemaluan anak Adam atau keliling dengan telapak tangan. Dan yang keempat yaitu tidur duduk. Langkah pertama dalam berwudu ialah membaca niat, yaitu nawaitu doa hirofil hadasi asgori fardulillahi ta'ala. Lalu usapkan tangan dan membaca bismillah. Selanjutnya ialah kumur-kumur
sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan membersihkan hidung sebanyak 3 kali, membasuh muka sebanyak 3 kali pula. Langkah selanjutnya adalah sikat tangan hingga ke siku, dimulai dari tangan kanan sebanyak 3 kali dan tangan kiri sebanyak 3 kali. Lanjut membersihkan ujung rambut sebanyak 3 kali, lalu tebar 3 kali mulai dari kanan ke kiri. Dan terakhir ialah membasuh kaki dari kanan dan kiri hingga ke pergelangan kaki. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Yang akan saya bertayamum, di mana bertayamum ini satu cara bersuci sebagai pengganti berwudu. Perbedaan antara berwudu dengan bertayamum yaitu jika berwudu maka wudunya jika belum batal masih dapat dilakukan untuk melaksanakan sholat fardu maupun sholat dipakai dalam satu kali sholat fardu. Tayamum mungkin dilakukan atau disyariatkan karena beberapa sebab. Ada 4 sebab. Yang pertama adalah karena berhalangan atau tidak dapat memakai air disebabkan karena sakit atau dalam perjalanan atau musafir. Yang kedua adalah mencari air untuk berwudu waktu sholat masuk tetapi tidak mendapatkan air juga. Yang ketiga adalah terhalang memakai air karena setelah mendapat air, air tersebut diperlukan untuk berminum. Dan yang terakhir adalah bertayamum harus menggunakan tanah yang suci atau berdebu. Ini yang akan saya jelaskan dalam bertayamum. Yang pertama adalah fardu bertayamum, yang kedua adalah sunnah tayamum, yang ketiga adalah hal yang dapat membatalkan tayamum. Baiklah, masuk pertama adalah fardu tayamum, di mana fardu tayamum ini yang pertama melakukan niat dalam mengusap muka, yang ketiga mengusap kedua telapak tangan sampai ke siku, dan yang terakhir adalah tertib. Poin kedua adalah sunnah dalam bertayamum. Sunnah bertayamum ada 3 macam. Yang pertama membaca bismillahirrahmanirrahim, yang kedua adalah mendahulukan mengusap tangan kiri, dan yang terakhir adalah berturut-turut dan bersambung. Jadi hal ini dilakukan secara berturut-turut. Dan yang hal membatalkan bertayamum ada 3 macam pula. Yang pertama, semua yang membatalkan wudu dapat membatalkan tayamum. Lalu yang kedua adalah melihat air pada saat sebelum sholat, maka tayamumnya batal. Dan yang ketiga adalah murtad. Hal utama dalam bertayamum ialah membaca niat, yaitu istibahatis sholati fardulillahi ta'ala. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan pun saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih banyak yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.